Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang siklus pendapatan yang terdapat dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nama saya Sutli Carolina Karundeng, NIM 1934147, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado. Apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan dalam sistem informasi akuntansi? Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan siklus pendapatan yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang dikirim. Dan yang terakhir, mengamankan kas sampai didepositokan. Selanjutnya, pada siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas dasar bisnis, yaitu yang pertama, memasukkan pesanan penjualan atau sales order entry. Yang kedua, mengirim pesanan atau shipping. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha atau billing and account receivable. Dan yang terakhir, menerima pembayaran atau cash collection. Dalam siklus pendapatan terdapat 3 konsep. Yang pertama, sales order processing adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer, mengisi pesanan dan mengirim produk ke customer. Customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Yang kedua, sales return procedure merupakan bagian siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen penjualan dikembalikan oleh customer. Dan yang terakhir, cash receipt procedure. Pada konsep ini menjelaskan transaksi kredit yang muncul di penegakan di akun receivable. Pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang ada. Demikianlah materi siklus pendapatan yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk dalam sesi wawancara. Baiklah, pada saat ini saya akan mewawancarai Jaini Momula sebagai salah satu member yang pada bulan Juni ini telah menjadi manajer dalam sebuah perusahaan Oriflame. Kita masuk dalam pertanyaan pertama, yaitu perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? Jadi perusahaan ini bergerak khususnya di bidang kecantikan yang didirikan pertama kali di tahun 1967 di Swedia oleh 2 bersaudara dan masuk di Indonesia itu pada tahun 1986. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Jelaskan kegiatan menerima dan memproses order dari customer hingga ke tangan customer. Langkah yang pertama itu yaitu
customer memilih barang yang akan diorder. Selanjutnya, kami sebagai member Oriflame akan mengordernya lewat aplikasi ataupun lewat web Oriflame. Selanjutnya, barang tersebut akan diproses dan barang tersebut akan diantar oleh kurir kepada kami, dan selanjutnya kami akan mengantarnya kepada customer. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apakah ada kendala yang terjadi dalam proses pendapatan, misalnya terjadi kesalahan pengiriman ataupun adanya barang yang cacat? Di Oriflame selalu memberikan yang terbaik, namun dalam waktu dekat ini, pada tanggal 19 Juni, ada keterlambatan pengiriman karena gudang yang ada di Manado itu berpindah tempat. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Lalu bagaimanakah proses pembayaran dalam melakukan pengorderan dalam Oriflame ini? Oriflame menawarkan sistem direct selling yang artinya penjualan secara langsung, pun pembayarannya juga secara langsung. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah dalam kegiatan ini adakah perbedaan selama pandemi COVID-19 dan sebelum pandemi COVID-19? Tentunya ada perbedaan. Contohnya, ketika kita melakukan prospekan, kita itu sebaiknya dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Tapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, kita melakukan prospek lewat media online. Demikianlah proses wawancara kami pada saat ini. Diucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam wawancara tersebut berkaitan dengan materi tentang siklus pendapatan, yaitu dalam siklus pendapatan terdapat 3 konsep. Yang pertama, sales order processing, yaitu menerima dan memproses order dari customer. Yang kedua, sales return procedure, yaitu memperkirakan berapa persen penjualan yang dikembalikan oleh customer. Yang ketiga, cash receipt process, yaitu jika pembayaran oleh customer akan dilakukan secara kredit. Ketiga konsep di atas pada umumnya harus diterapkan dalam siklus pendapatan. Contohnya dalam wawancara tadi, produk Oriflame juga menerapkan 3 konsep tersebut. Artinya, 3 konsep dalam siklus pendapatan sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih.